warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian dan dimanapun berada, kawal Dishub dimanapun berada. Kita hari ini mengadakan ngobrol santai ya, bersama Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Yulindra Dedi, SSP PMSI, di mana tentunya ngobrol santai kita pada hari ini membahas poin-poin penting terkait yang pertama yaitu membahas surat edaran Gubernur Kalimantan Tengah terkait penanganan jalan begitu Sibawan Kuala Kurun. Kemudian kedua yaitu tindakan apa saja yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah atas surat edaran tersebut. Yang ketiga tentunya kewenangan-kewenangan nanti kita akan jelaskan di mana posisi Dishub, di mana juga posisi instansi-instansi terkait yang tentunya turut andil dalam penanganan jalan Bukit Titik Sibawan Kuala Kurun ini. Kemudian terakhir adalah solusi, bagaimana sih jalan tengahnya untuk permasalahan yang ada ini. Nah mungkin dari kawal Dishub semua pada ngobrol santai Jumat Berkah kita hari ini, kita pertama-tama mendengarkan dulu hal-hal yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. Dan saya perkenalkan juga, saya Iksan, Kasih Pemaduan Moda dan Pengembangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. Dan mungkin untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Bapak Kepala Dinas menyampaikan hal-hal dan sarannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Kawal Dishub sekalian yang kami hormati. Ya, hari ini kami hadir dalam sebuah kegiatan yang menjadi salah satu kegiatan program baru daripada Dinas Perhubungan, yaitu ngobrol santai Jumat Berkah Kawal Dishub. Ya, yang hari ini kita laksanakan. Salah satu materi yang akan kita diskusikan, yang akan kami sosialisasikan dalam kesempatan yang baik ini adalah berkenaan dengan adanya surat Gubernur Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada 3 penjabat bupati. Yang pertama adalah penjabat Bupati Gunung Mas, penjabat Bupati Pulang Pisau, dan yang ketiga adalah penjabat Bupati Kapuas. Adapun perihalnya adalah penghentian angkutan barang, tambang, dan kehutanan pada ruas Jalan Bukit Liti, Bawan, Kuala Kurun. Kawal Dishub yang berbahagia, kami perlu informasikan dalam kesempatan yang baik ini bahwa kebijakan dan instruksi gubernur ini adalah kebijakan yang memang sudah cukup lama dipersiapkan dengan memperhatikan beberapa kebijakan-kebijakan sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Karena permasalahan angkutan tambang yang melintas jalan umum yang terjadi di Kalimantan Tengah itu sudah cukup lama menjadi perhatian kita semuanya, secara khusus Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, di mana sejak tahun 2021 yang lalu sudah ada beberapa kebijakan dan juga arahan dari Gubernur Kalimantan Tengah yang disampaikan kepada perusahaan besar swasta yang ada di Kalimantan Tengah yang bergerak di sektor tambang, kemudian perkebunan, dan juga kehutanan yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Artinya memang langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi atas arahan Gubernur Kalimantan Tengah sudah cukup panjang, termasuk juga menyesuaikan dengan target pada saat itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat berkenaan dengan salah satunya adalah Indonesia Bebas Odol tahun 2023. Karena memang permasalahan ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Tengah tapi juga terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia ini. Nah, secara khusus dalam kesempatan yang baik hari ini, dari kebijakan yang sudah ditetapkan Pak Gubernur ini, kami sampaikan poin-poin penegasan dari Pak Gubernur adalah yang pertama itu adalah agar pejabat bupati yang di mana perusahaan besar swasta terdapat di wilayahnya agar segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk melakukan penghentian angkutan barang hasil tambang dan kehutanan, termasuk juga pembatasan angkutan untuk sektor perkebunan pada ruas Jalan Bukit Liti, Bawan, Kuala Kurun. Karena di ruas ini perusahaan besar swasta yang menggunakannya adalah berasal dari 3 kabupaten. Ada PBS yang berada di Kabupaten Kapuas, ada PBS yang berada di Kabupaten Pulang Pisau, dan juga ada PBS yang berada di Kabupaten Gunung Mas. Kenapa harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian?
karena sesuai dengan Perpres 1 tahun 2022 tentang pilar-pilar lalu lintas angkutan jalan itu sudah sangat ditegaskan ya di dalam aturan yang ada, bahwa dalam rangka menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan itu ada 5 pilar yang menjadi kunci keberhasilan bahwa lintas dan angkutan jalan itu bisa berjalan dengan baik lancar di daerah. Tidak hanya tingkat pusat tapi juga sampai dengan ke daerah. Pilar yang pertama itu adalah sistem berkeselamatan. Ini adalah peran Bappenas di tingkat pusat, peran Bapeda di tingkat provinsi dan kabupaten kota dalam rangka mendorong adanya koordinasi antar pemangku kepentingan baik di tingkat pusat dan tingkat daerah melalui proses perencanaan dan penyediaan berbagai macam anggaran dan program dalam rangka mensinergikan kelima pilar yang ada ini. Kemudian yang kedua ada yang namanya pilar kedua, jalan yang berkeselamatan. Jalan yang berkeselamatan ini adalah menjadi kewenangan dari Kementerian PU sebagai penanggung jawab jalan nasional. Kemudian ada dinas provinsi dan kabupaten kota penanggung jawab untuk menjamin jalan yang berkeselamatan untuk jalan provinsi dan juga jalan kabupaten kota. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kendaraan yang berkeselamatan. Ini menjadi tanggung jawab di bawah koordinasi dari Kementerian Perhubungan bersama dengan Dinas Perhubungan di tingkat daerah, baik provinsi dan kabupaten kota. Salah satu tujuannya adalah menjamin, memastikan bahwa kendaraan-kendaraan yang beroperasi di jalan itu sudah memenuhi standar keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Salah satu adalah memastikan bahwa kendaraan angkutan orang dan barang itu sudah melakukan wajib KIR, pemeriksaan kendaraan bermotor. Karena di dalam KIR itulah nanti akan terlihat berapa sih kapasitas angkutan yang bisa diangkut oleh kendaraan yang beroperasi di jalan. Ya, jadi tidak sama jumlah angkutan yang bisa diangkut oleh masing-masing kendaraan yang beroperasi itu sesuai dengan misalnya tahun pembuatan kendaraan dan juga kondisi kendaraan yang beroperasi. Nah, kemudian yang keempat adalah pilar pengguna jalan yang berkeselamatan. Ini menjadi tanggung jawab dari kepolisian, mulai dari kepolisian di tingkat pusat, Mabes Polri, sampai kepada kepolisian di tingkat daerah, ada Polda dan Polres. Salah satu tugasnya adalah memastikan bahwa pengguna jalan memiliki perilaku yang sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ditetapkan, aturan-aturan yang ditetapkan dalam hal berlalu lintas dan angkutan barang dan juga orang, agar mencegah terjadinya kecelakaan melalui misalnya peningkatan penegakan hukum dan juga pendidikan bagi masyarakat pengguna jalan dan lalu lintas angkutan jalan. Kemudian yang terakhir itu adalah penanganan korban kecelakaan. Ini menjadi kewenangan dari Kementerian Kesehatan. Dinas Kesehatan bersama di dalamnya juga ada Jasara Harja. Nah, pilar keempat inilah menjadi dasar dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan surat edaran agar penjabat bupati segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk membantu agar instruksi yang disampaikan Pak Gubernur ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga kemarin sebelum surat ini keluar, salah satu langkah yang dilakukan oleh Gubernur adalah melaksanakan rapat forum koordinasi pimpinan daerah. Gubernur mengundang Kapolda, Gubernur mengundang Danrem, Kajati, kemudian Pengadilan Tinggi dan lain sebagainya, agar apa yang menjadi kebijakan dari Gubernur Kalimantan Tengah ini didukung sepenuhnya oleh forum koordinasi pimpinan daerah. Salah satunya adalah sesuai dengan Perpres 1 tahun 2022. Nah, kemudian di poin berikutnya di dalam surat Gubernur ini juga meminta untuk berkoordinasi dengan pimpinan dari perusahaan besar swasta yang berada di wilayahnya masing-masing. Tadi di awal kami sampaikan sejak tahun 2021 sudah ada kegiatan kita yang dilakukan, termasuk juga mengundang para pemilik perusahaan yang ada ini agar memiliki kepedulian, memiliki rasa empati berkenan dengan operasional perusahaan yang mereka lakukan selama ini, agar dalam pelaksanaan kegiatan produksi mereka memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini yang menjadi beberapa dasar, artinya kita meminta pejabat bupati mengetuk hati, ya, sekali lagi saya katakan mengetuk hati para pimpinan perusahaan besar swasta yang ada di Kabupaten Gunung Mas, di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, agar dalam melakukan kegiatan produksi juga memperhatikan ketentuan perundang-undangan, memperhatikan aspek keselamatan berlalu lintas dan berangkutan jalan, serta memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat
di tempat mereka berproduksi. Nah, ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkenaan dengan kenapa perlunya koordinasi dan komunikasi dengan PBS-PBS di sektor pertambangan, perkebunan, dan juga kehutanan. Kemudian yang terakhir itu adalah membentuk satuan tugas pengawasan dan penegakan hukum pada masing-masing tingkat kabupaten. Kenapa ini perlu? Upaya penghentian ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu sektor saja. Tidak bisa kita meminta hanya pemerintah daerah yang melakukan upaya penghentian. Karena ini bersentuhan dengan seluruh sektor yang ada. Di samping 5 pilar keselamatan berlalu lintas tadi, harus kita akui dan kita pahami, kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah ini dibagi sesuai dengan tingkatannya. Ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Nah, berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi secara khusus di ruas jalan Palangkaraya menuju Kuala Kurun ini, pemerintah daerah mengharapkan dukungan maksimal dari kementerian-kementerian terkait yang mengeluarkan izin-izin usaha yang diberikan kepada PBS-PBS yang ada. Misalnya sektor pertambangan. Di situ ada Kementerian SDM yang setiap tahun mengeluarkan RKB ya, RKB tahunan atau rencana kerja dan anggaran biaya tahunan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar swasta yang bekerja di wilayah provinsi Kalimantan Tengah, secara khusus salah satunya di 3 kabupaten yang ada ini, Gunung Mas, Kapuas, dan juga Pulang Pisau. 2024 yang lalu kita sudah bersurat langsung kepada Menteri SDM dan juga kita tembuskan ke Dirjen yang terkait, termasuk juga kepada Inspektur Tambang yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan tambang yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, agar membantu daerah untuk tidak menerbitkan dulu RKAB sebelum mereka memenuhi semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena memang di Undang-Undang SDM kita akui ada pasal yang memberikan ruang kepada perusahaan besar swasta di sektor tambang untuk tetap menggunakan jalan umum untuk pengangkutannya. Ya, ada pasal di situ di dalam Undang-Undang 3/2020 tentang pertambangan yang memberi ruang kepada PBS untuk menggunakan jalan umum untuk angkutan produksi, tetapi dengan tetap memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini yang menjadi dasar kami meminta kepada Kementerian SDM agar memiliki empati, agar memiliki perhatian, tidak ada kesan pembiaran kepada perusahaan besar swasta yang diberikan izin usaha pertambangannya melalui Kementerian SDM. Saya berharap perangkat-perangkat kementerian yang ada di daerah itu betul-betul bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten kota. Jika ada temuan-temuan hasil tim terpadu di tingkat daerah terkait ketidakpatuhan perusahaan besar swasta yang beroperasi di daerah, agar perangkat kementerian di daerah itu bisa membantu dalam hal misalnya teguran dari sisi administratif, penghentian sementara, bahkan sampai penghentian secara menyeluruh, termasuk sanksi denda dan lain sebagainya apabila memang terdapat pelanggaran. Dan di ruas jalan yang ada ini sudah cukup banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan ini semua sudah kami sampaikan kepada kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian SDM, termasuk melalui surat yang kita lampirkan, lampiran-lampiran hasil temuan tim terpadu provinsi di tingkat daerah. Nah, kemudian di samping itu, kami juga berterima kasih kemarin dengan kawan-kawan di perangkat daerah terkait di Provinsi Kalimantan Tengah. Pasca rapat kemarin kita dengan Forkopimda, menindaklanjuti arahan gubernur, juga sudah kita sampaikan surat sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Sekali lagi kami tegaskan di sini, kami perlu sinergi, kami perlu dukungan dari kementerian terkait di sektor kehutanan. Sekali lagi kami sampaikan agar Kementerian KLHK melalui perangkatnya agar tidak memberikan izin begitu mudah kepada izin usaha sektor kehutanan untuk mengangkut kayu-kayu loknya menggunakan ruas jalan umum. Sehingga di poin yang keempat itu di dalam surat edaran gubernur, kita meminta agar pejabat bupati membentuk satuan tugas pengawasan dan penegakan hukum pada masing-masing tingkat. Ya, agar ada sinergi dari semua instansi-instansi terkait, secara khusus di tingkat daerah, baik dari sisi kehutanan dan lingkungan hidup, mengecek apakah mereka sudah
mematuhi AMDAL yang sudah ditetapkan. Kemudian kami dari Dinas Perhubungan akan melakukan pengawasan bersama dengan Dirlantas Polda Kalimantan Tengah, bersama dengan Satlantas Polres Kabupaten Kota, dan juga bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten. Karena harus diingat di Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, perhubungan memiliki keterbatasan dalam hal pengawasan di jalan. Karena sesuai dengan Undang-Undang 22 2009, kewenangan perhubungan itu mutlak adanya di jembatan timbang dan di terminal. Kalau di jalan, sesuai dengan undang-undang, itu menjadi kewenangan dari sepenuhnya di kepolisian. Perhubungan bisa ikut melakukan pengawasan di jalan dengan catatan wajib didampingi oleh kepolisian. Dan perangkat perhubungan yang bisa melakukan pengawasan dan penindakan itu adalah mereka yang sudah berstatus penyidik pegawai negeri sipil sektor perhubungan. Nah, ini yang juga perlu menjadi perhatian kita, bahwa keterbatasan kewenangan ini kami yakin dengan didukung dan di backup sepenuhnya dari Bapak sekalian, dari kepolisian, dari tingkat pusat, kemudian tingkat Polda, Polres, kami yakin apa yang menjadi instruksi gubernur ini bisa ditaati. Kemudian yang terakhir, di dalam surat ini sekali lagi kami sangat mengharapkan perhatian penuh dari pemilik-pemilik perusahaan yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, secara khusus yang menggunakan jalan umum di ruas Palangkaraya menuju dengan Gunung Mas ini, agar betul-betul memperhatikan apa yang menjadi arahan gubernur. Kita tidak menghambat investasi, tapi bagaimana investasi ini bisa berjalan dengan baik dengan tetap memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di sekitar perusahaan besar swasta yang beraktivitas, baik di sektor pertambangan, perkebunan, dan juga di sektor kehutanan. Itu gambaran secara umum berkenaan dengan surat edaran gubernur yang sudah disampaikan kepada pejabat bupati untuk menjadi perhatian dari perusahaan besar swasta yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, secara khusus yang menggunakan jalan umum di ruas jalan Palangkaraya menuju ke Kuala Kurun. Itu Pak Ihsan, penjelasan berkenaan dengan surat yang sudah disampaikan gubernur kepada perusahaan-perusahaan besar yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Ya, baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas. Jadi dimanapun Kawal Disub berada, tadi sudah disampaikan secara mendetail tentang surat gubernur ini yang sudah ditandatangani ya pada tanggal 11 Februari, tujukan kepada 3 PJ Bupati, karena memang pada saat ini Bapak Gubernur sangat concern memperhatikan jalan Bukit Liti, Bauan, Kuala Kurun, atau biasa dipakai masyarakat menuju dari Palangkaraya menuju Kuala Kurun. Dan jalan itu juga sebenarnya saat ini untuk Kawal Disub tidak hanya ke Kurun, sekarang ke Sehanyu. Masyarakat yang ingin berpergian melalui Sehanyu menuju Muara Tewe ataupun menuju Curug Cahu juga melewati jalur tersebut. Nah, artinya selama ini juga jalur itu sudah menambah beban kebutuhan masyarakat. Ya. Artinya masyarakat juga memerlukan akses tersebut secara luas, tidak hanya untuk masyarakat yang turun. Nah, ditambah lagi saat ini ternyata penglihatan kami di lapangan, inspeksi kami lakukan, pemantauan di lapangan juga saat ini kebutuhan dari perusahaan juga berkembang sepertinya begitu. Ya, betul. Hasil produksi mereka sepertinya menaik gitu kan. Begitu dengan CPO, begitu dengan kayu. Kayu juga tidak hanya untuk kayu yang kecil-kecil ternyata di lapangan Pekadis. Nah, untuk Kawal Disub ketahui kayu yang saat ini yang sedang dioperasikan di sana menggunakan jalan umum itu ada kayu lok dengan diameter 50 sampai 80 cm dengan panjang hampir 9 meter lebih. Nah, sehingga kayu-kayu lok ini juga tentunya sangat merugikan ya angkutannya melewati jalan umum, karena tonase mereka tentu jauh di atas 8 ton, mungkin 23 ton. Nah, untuk Kawal Disub dimanapun berada, itu tadi surat edaran gubernur terkait sosialisasi sudah disampaikan lengkap, ada 4 poin, tentunya berdasarkan 5 pilar yang mendasari surat SE gubernur ini diterbitkan. Nah, harapan kami tentunya kepada Kawal Disub tetap mengawal juga surat edaran ini, tidak hanya mengandalkan pihak pemerintah. Tadi Bapak Kepala Dinas sudah sampaikan bahwa keterlibatan instansi lain juga terkait, termasuk masyarakat Pak Kadi. Sepakat. Ya. Karena di Undang-Undang 22 tahun 2009 masyarakat juga ikut berperan dalam mengawal terlaksananya keselamatan dan keamanan lalu lintas angkutan jalan. Nah, silakan nanti masyarakat bisa berdiskusi dengan forum mungkin dari kabupaten, setelah tadi forum
Wasdal dibentuk, Ya. mungkin bisa terlibat juga Pak Kadis di Betul. dalamnya ya. Ya, saya tambahkan ya Tidak dari apa yang disampaikan Pak Ihsan. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam rangka kita meminimalisir, bahkan pada saatnya bisa mengurangi aktivitas-aktivitas kendaraan ini menggunakan ruas jalan umum untuk angkutan produksi sumber daya alam. Ada penglibatan masyarakat dalam rangka melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas di jalan yang pada saatnya bisa berdampak pada kerusakan-kerusakan jalan. Dan kepedulian Bapak Gubernur Kalimantan Tengah terhadap apa yang menjadi keluhan dari masyarakat Kalimantan Tengah.